Segera dihormat Pak Camat, Pak Ustaz, Bapak Asing, Pak Ustaz Ayu. Mengajar ke kami kepada daerah Ustaz yang berkomitmen kepada bangsa dan kepada agama. Dan beliau seperti ada saya sama basic masjid sambil menjaga kurang jangkau. Itu Pak, disambungkan para rekan Bapak polisi juga Pak. Kata Pak, kalau ada security, masukan aku tempatkan baik dengan cara yang baik. Wasit jadi memperbaiki keluarkan aku dari tempat yang tidak baik dengan cara yang baik. Baca ahli, baca ahli bila bukan suatu nasir dan beliau untuk Pak penolong yang langsung
abdi di DPR. Kita itu abdi mengatakan selama tidak bertentangan dengan aturannya kan. Tapi baca doa ini. Nanti aturan abang yang waktu sampai begitu banyak. Tadi terlupa hobi anzilni jalan beberapa kali Allah turunkan aku tempatkan aku pada tempat yang bergahi hobi anzilni jalan beberapa pada film munzilin dan Allah yang terbaik dalam tempatkan sesuatu itu. Kita doa apa itu pesantren sekolah dan berikan kita dan doa wajibnya itu Pak santri-santri dan guru dan kami sedayanya untuk memberikan kepada birokrat, polisi, serta dia atau bisa aturan langsung tertib dibayar hidup. Dan tentu kahiji kebutuhan tadi Al-Quran luar biasa. Itu adalah pedoman hidup kita, pedoman hidup kita dunia akhirat, hukum tertinggi bagi orang Muslim. Ulama ayat di negeri Pancasila, hukum tertingginya Pancasila. Bisa bukan di negara Pancasila tiba-tiba melaksanakan semua hukum Islam, gitu ya. Misalnya zina dilarang, kemudian misalnya begitu tidak bisa. Kumaca ulama yang melaksanakan hukum-hukum Islam satu maha bungkarno. Kumaca banyak kadermu di konstituante di DPR perjuangan nilai-nilai Islam itu jadi hukum positif, jadi undang-undang. Bapak-bapak orang yang kauningan ya, ayeuna mah di DPR eta bapak kesana salah beda berbeda. Pak di DPR ayeuna mah untuk mencantumkan kata iman takwa saja kedah helu apa gitu Pak. Kenapa? Karena di DPR itu banyak kaum sekuler, karena Pancasila Pak. Kaum sekuler tidak bertuhan, tidak mengakui agama. Kaum liberal bebas tentu yang Quran dan Sunnah Rasul cukup kuat. Kaum kapitalisme asal berduit, termasuk kaum komunisme itu ada di DPR dan juga kaum feminisme yang berlebihan. Kemarin itu arti inisiator undang-undang ketahanan keluarga. Saya ingin keluarga sebagai basic dari pendidikan anak itu dapat kuat gitu ya. Maka kami pribadi menginisiasi undang-undang ketahanan keluarga, pendidikan keluarga, kesehatan keluarga, fisik keluarga, ekonomi keluarga. Nah, bukan termasuk soal ini, termasuk soal hubungan anak itu. Ada pasal ini Bu, ini tentang ini oleh kaum sekuler apa? Anak ikut agama orang tua, orang beragama betul kan? Kenapa ibu beragama orang Islam? Seorang Islam anak ikut agama orang tua benar kan? Betul lah, hari ini sekarang kaum sekuler justru eta dulu ditentang dengan kaum sekuler dan kaum liberal mereka. Kenapa karena anak harus ikut agama orang tua bertentangan dengan hak asasi manusia anak itu Bu. Kaum sekuler itu bangsa bingung tapi ini lagi yang bukan. Terus bingung dengan pasal itu. Setuju dengan pasal itu? Kalau setuju, tentu mana membela ya. Asal mengusulkan undang-undang itu ada pasal itu udah radikal dan radikal dan undang-undang itu kalah tuh. Kenapa? Karena ada pasal yang kan orang itu orang ini sudah kedua dong, ya kan? Anak ikut agama orang tua, anak kita harus agamanya kita itu kan tujuan kita sudah orang begitu tuh. Nabi itu berusaha karena maksudnya benar. Setuju kan pasal itu? Nah, Pak Ustaz dengan jawab? Hah? Oh, berarti ya. Atau ketemuannya katanya? Apa yang keras deh? Jangan. Nih yang kedua di sini kita nih akan didefinisikan. Kepala rumah tangga adalah suami dan suami laki-laki. Setuju kan? Bagus ini. Bagus ya. Pak, kita pasal yang membuat sebut undang-undang radikal, ada bagusnya data banyak sebarangan adanya banyak.
Bu, undang-undang itu ditolak karena ada dua pasal yang tadi. Pasal yang kedua adalah kepala rumah tangga adalah suami dan suami adalah laki-laki. Setuju kan? Ibu bapak setuju tuh? Kepala rumah tangga dua-dua adalah laki, dua-dua wewe. Bu, jadi pasal pertama ditolak karena dia disebutkan bertentangan dengan hak asasi manusia anak itu. Yang kedua pasal tadi, kepala rumah tangga adalah suami dan suami laki-laki, Pak, ditentang Pak di DPR oleh kaum liberal, oleh kaum sekuler. Apa cenah bertentangan dengan kesetaraan laki-laki dan perempuan itu. Ya, gitu. Pak Polisi, betul Pak Kapolsek, kamu yakin Pak ada undang-undang penghapusan kekerasan seksual kan? Bu, kamu berarti ketua panja undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Bu, kaum sekuler di DPR, ya, kaum liberal di DPR, pikirannya dia Pak. Kekerasan seksual harus dibasmi, setuju kan? Setuju Pak ya? Tapi Pak, kaum sekuler berkoma, kecuali suka sama suka itu Pak. Itu paham, itu setuju kan? Itu suka sama suka. Baik asal suka sama suka lawan jenis, termasuk Pak suka sama suka sejenis. Waktu abdi ketua panja dan abdi tahan itu undang-undang itu. Kenapa malu desakan dari orang-orang Pak Polisi mengaku Pancasilais, tapi pikiran Anda bertentangan dengan Pancasila. Abdi tahan Pak. Tutup. Nah akhirnya Pak kemarin undang-undang itu jadi. Tapi ruang untuk LGBT-nya sudah semakin tertutup walaupun masih ada ruang gitu. Nah, makanya Pak Polisi, saya, Pak Kapolsek, saya mencantumkan tolong saya bilang penyidik, ya, jaksa, polisi, hakimnya untuk undang-undang ini tolong utama saya bilang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apa yang dicoret? Itu menjadi mungkin bapak-bapak tidak mengetahui ya Pak, dulu ada undang-undang haluan ideologi Pancasila, mungkin kan? Pak, ciri bangsa Indonesia ada 40-nya, tapi tidak ada ciri beriman bertakwa. Aneh kan? Ada ya, ada banyak ciri bangsa Indonesia beriman bertakwa, tidak? Ciri orang Indonesia ada 25, tapi tidak ada beriman bertakwa. Kami harus berjuang untuk menjadikan salah satu ciri bangsa ini adalah beriman dan nah gitu Pak perjuangan di DPR ya banyak orang mengaku Pancasila tapi pikirannya liberal, sekuler, bahan komunis masukkan di feminisme yang berlebihan. Nah melalui balik rodanya ya FKDP alhamdulillah luar biasa didikan Al-Quran, ya Al-Quran yang tertib, soal Al-Quran kalau loncat, tapi kejadian musuh Pak, saya termasuk orang yang bertutup Pak. Saya dari keluarga kiai, bapak saya, ibu saya itu ibu saya itu dulu gaul lagi sama boleh, jadi ayah saya kiai, ibu saya apa pejabat ya, pejabat teman-teman. Apa makanya saya Pak sekolah terbaik Pak, betul ya. Tapi saya kena SMP 5 Pak. Karena di mana SMP 5 rumahnya SMA 5 Pak. Sekolah betul Pak. Tapi Bu ada 40 pendidikan orang tua saya satu ngaji di rumah. Tapi kelas 2 SD betul Pak. Saya mumtiasa tetapi alimah yang lebih lemah bahwa alimul wajaran kepada gitu Pak. Tapi saat bisa baca kitab dulu kelas 3 SD. Kenapa saya kiai? Tapi saya tadi diajar ngaji di rumah, tapi sekolahnya sebelumnya terbaik di SMP 5 itu adalah pengalaman yang luar biasa bagi kita, ya. Jadi kami di DPR Al-Quran saya ikut tadi. Abdi tidak pernah kecolongan. Bagaimana amal sah jangan saudara sampai. Anak-anak itu jangan begitu. Sanes unggul
dengan belajar huruf hijaiyah dengan baik, termasuk dan kedepannya adalah belajar ilmu Al-Quran dan ibadahmu, itu bukan hanya dapat manfaat akhirat, tapi juga manfaat dunia. Ada abis alih-alih dengan belajar huruf hijaiyah yang benar, ya, bukan hanya kita manfaat akhirat, bisa baca Al-Quran yang baik, ya. Lalu dengan bisa baca huruf makhrajul huruf yang baik itu menjadi apa? Bukan hanya manfaatnya bisa baca Al-Quran dengan baik, tapi Pak itu modal untuk bisa menguasai dan menyampaikan bahasa-bahasa asing yang lainnya. Bukan biasa bahasa Prancis itu yang slow, ya, biasa bahasa Spanyol, biasa bahasa Argentina. Kenapa? Karena kita menjadi huruf yang kita datangkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu anak-anak kita abadasa ya akhoh dalda usain sin sodom, ya, itu gampang untuk bisa bahasa-bahasa asing yang lainnya itu apa? Yang kedua, Bu, ini teman ilmiah, orang sakit saraf, Bu, atau ada masalah di saraf itu Bapak, belum abdi nganggap eta teh eta terlalu fanatik teuing kana Al-Qur'an, cinta teuing kana Al-Qur'an lain gitu ya. Tapi ternyata tidak bikin apa? Orang dengan membaca Al-Qur'an berbasis huruf hijaiyah, Pak, jika ada masalah dengan syaraf atau syaraf apa, itu bisa menyembuhkan. Kenapa? Karena pelafazannya langsung kepada otak itu. Abu membahagiakan yang Ustaz katakan lebay gitu. Kita berlebihan cinta Al-Quran. Anda Bu, ternyata itu bukan lebay, itu memang terbukti juga secara ilmiah. Kenapa? Karena pembaca kita ini terkait dengan syaraf tidak, terkait dengan syaraf otak-otak. Ya. Dan yang ketiga Pak, ilmiah juga Pak. Bapak Ustaz sudah tahu sih, 40 tahunan, 50 tahunan. Bapak tahu kalau 40 tahun. Hah? Tadi Pak Kolot kan ya, tadi Pak 70 Pak. Kamu itu ilmiah juga Pak. Orang sudah tua, ya kan Pak ya, punya masalah, sok hilaf, ya, pikun kan Pak ya. Itu Pak terbukti secara ilmiah, pikun itu bisa ditahan dengan membaca Al-Quran dengan, ya. Jadi kembali ke basic itu tadi ya, angka luar biasa memberikan perhatian Al-Quran dan ikro makhrajul yang bagus dan tahsin bacaannya, kemudian hafalan luar biasa. Nah, ada titik Pak, tadi dapat terjemahnya, tafsirnya, termasuk bentuk tidak acara praktis ya. Upami ayat acara sanes di pesantren, tidak sanes kan ada untuk pasti ngaroskan Al-Quran untuk pakai terjemahnya supaya bacaan Al-Quran untuk acaranya manfaat, tidak? Misalnya ya Allah berzina, jangan jauhilah dari zina. Untuk apa? Kamu terjemah ya. Kemudian misalnya apa? Wafiqu bima razaqakumullah, ya kan? Itu dengan apa? Cicing gue tapi ada terjemahnya, maka atos infaqalah dari apa-apa yang Allah terima sebagai rezeki. Maka itu pembaca Al-Quran kan benar tadi mengingatkan tuh ya. Terus sekarang ada bukti di bapak-bapak polisi kemaksiatan, kemungkaran itu Pak, boleh dikatakan kecepatan dan powernya 10 kali lipat dibandingkan dengan kecepatan dan power dakwah dan tarbiyah. Akibatnya apa? Akibatnya korban berjatuhan. Pada waktu Pak Kapolsek kita kena waktu berdoa ini kejahatan ayat pemerkosaannya apa? Perampokan, seks bebas, apa ya? Seks bebas dengan foto-foto yang lain. Bu, Pak Kepala Ketua FKDT Kota, bukan yang berdebat ya pada saat ini, hari ayeuna bukan malah yang di kota saat ini.
anak-anak SMP, SMA terpaksa dinikahkan, ini apa? Di kota santri, ini apa? Kenapa pakai kota apa? Dakwah dan tarbiyah Islam yang kalah dibandingkan dengan kemaksiatan dan kemungkaran. Maka kita harus lebih intensif untuk melakukan pendidikan. Abi Pak di DPR aku Komisi 8 sempat ke Komisi 2 terus Komisi 8 akhirnya ke Komisi 10. Tapi Pak Abi akhirnya makin intensif Abi menggalakkan yayasan Abi Pak Darul Hikam di Bandung ayat 7 cabang pertanyaan mata Abi prihatin Mas Pak prihatin Pak terhadap moral anak-anak kabung rumah zaman Nabi Nuh, anak Nabi Nuh tenggelam oleh banjir air ya. Airnya punten bukan tenggelam oleh banjir air, tenggelam oleh kemaksiatan dan oleh kemungkaran. Di sini pentingnya keluarga. Bapak Abi di DPR tadi mengusung undang-undang ketahanan keluarga. Pentingnya madrasah, sekolah, pentingnya masjid. Alhamdulillah ada masjid di sini ya. Itu pendidikan harus diintensifkan agar jangan sampai anak-anak kita sehingga anak itu tenggelam. Kenapa? Karena kemaksiatan yang luar biasa. FKDP suatu saat nanti mengundang Pak Kapolsek itu masih kejahatan ada tahun-tahun yang macam makanya apa? Dari soal foto, soal bebas, soal narkoba, soal perkelahian, soal perampokan, kalau hendak mencuri, korupsi dan lain-lain, itu ada tanggung jawab. Ya, maka hiji tadi dididik Al-Quran, maka dua kemaksiatan, maka itu dilakukan. Ya, tujuan dari semua proses pendidikan kita adalah menjadi orang paripurna dan orang paripurna itu adalah orang takwa yang orang takwa bukan sokilah kita dengan semua semua ajaran Islam, semua ibadah Islam itu adalah seperti kurikulum itu Pak. Kurikulum apa? Kurikulum untuk sampai kepada derajat tertinggi, derajat takwa. Memang dalam Undang-Undang Dasar 45 Bu, alhamdulillah sudah ditulis Bu, tujuan kita iman dan takwa. Tapi dalam perjalanannya benar, terutama Menteri Ayeuna ya, ini bicara dari 10 Menteri Ayeuna iman dan takwa itu ada diabaikan. Termasuk yang tadi pada DPR kata iman dan takwa belum terlalu. Mungkin apa mungkin salah satu oke iman takwa hanya formalitas gitu Pak, kasih itu mana yang saya oleh kaum non muslim, oleh kafir, terus kamu bapaknya berkafir, tetap ada kafir kafir kan? Maka pasal sebutkan tiga itu bapak. Satu ada kafir harbi, kafir yang mengajak perang. Mungkin Pak Kapten belum ilmunya. Yang kedua ada kafir inadi, kafir yang berperjanjian. Kalau kafir harbi ada perang berarti. Ya, yang kedua adalah kafir inadi, kafir yang membuat perjanjian. Nah, saudara-saudara kita yang ada di Indonesia bukan kafir harbi yang memerangi, tapi kafir inadi yang membuat perjanjian, bikin Pancasila, maka harus dihormati sebagai sesama warga Indonesia. Nah, yang ketiga ada kafir zimmi, ini mah bukan hanya dihormati tapi dilindungi gitu. Kenapa? Karena dia berada dalam pemerintahan Islam katakan. Misalnya di Arab Saudi ada Yahudi, ada Nasrani, ada Hongkong, harus dilindungi, diayomi, mendapatkan haknya, gitu kan? Kenapa? Karena kafir. Tahu kan segala macam kan ini elemen para ulama dan para pemerintahan dan kebenaran menyebut kafir. Maka Ustaz Abu Somad saya satu bahan ayat al-kafirun digantinya ayat-ayat non-muslim tidak begitu. Yang harus diperangi hanya kafir harbi dan Indonesia tidak ada mungkin kelompok. Kafir harbi ada perang, kafir inadi bukan perjanjian sudah ada saudara kita non-muslim. Yang ketiga kafir zimmi.
kembalikan tadi dia ya segala mampu bangun teh sampingan naon sih manfaat dan takwa itu. Makanya proses mengatakan bahwa punten banyak urang teh ujungnya takwa, dan takwa itu adalah akhlak, mental, karakter gitu kan. Harus menyebabkan dia tawaskeun kata tangga orang, kalau orang non muslim tentunya terutama cinta tawaskeun apa sih yang diperlukan oleh tetangga kita, oleh saudara kita, termasuk orang-orang non muslim dari kita. Nah sih yang diminta tahajudna itu ya, minta Jumat nanti. Saudara-saudara kita, apalagi yang non muslim, tidak perlu Jumatannya kita, tidak perlu sholatnya kita, tidak perlu saum Ramadannya kita, apa ya? Tapi mereka perlunya adalah akhlak yang baik dari kita. Betul nggak Pak? Ya. Saudara-saudara kita, tetangga kita, teman-teman kita, tidak perlu tahajudnya kita, tidak perlu saumnya kita, tidak perlu sholatnya kita. Mereka perlunya adalah akhlak yang baiknya. Namun akhlak yang baik itu lahir dari ajaran dan ibadah. Maka tahajud kita bagus, sholat kita bagus, saum kita bagus, semua bagus. Tapi itu harus lahir nanti menjadi akhlak takwa, ya kan? Itu kan ya. Innama itu diutamina makanan akhlak kita itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ada orang Badui tanya Rasulullah, orang Islam intinya adalah akhlak. Tapi akhlak ulama akhlak berbasis tauhid dan akhlak yang terlatih oleh ibadah. Dan ma min syai'in fil mizani asqala min husnil khuluq, tidak ada yang lebih utama nanti dalam timbangan di akhirat kecuali akhlak. Itu kan aku diutus untuk memperbaiki akhlak. Yang paling mulia dari seorang adalah yang memperbaiki akhlak. Jadi KDT abdi amanat kami tadi memberikan Al-Quran dengan tuntas dan bertahap. Yang kedua, waspadai kemaksiatan dan kemungkaran yang 10 kalimat, mungkin 100 kalimat dibandingkan dengan takwa dan tarbiyah kita. Makanya harus lebih intensif. Dan yang ketiga, ujung dari semua didikan kita adalah membentuk akhlak, yakni akhlak takwa. Cuma akhlak takwa teh bakal panjang kayak Pak Ketua secara Ustaz lain bakal menjelaskan. Pun ada dalam surat Al-Baqarah minimal 5 akhlak takwa teh. 1 as-sabirin, sabar, tangguh, tahan uji, wanahan nafsa anil hawa, bisa menahan nafsu dari jangan anggota DPR di segala ayat. Itu bisa ada nafsu korupsi tangkap KPK. Dari jangan menteri segala ayat. Itu bisa ada nafsu tangkap KPK. Wali kota Bandung ada kan? Masalah ini terus tangkap KPK. Bukan bisa ada nafsu itu kecil atau apa polisi ini. Sambil rencangan itu istri itu bisa nafsu macam-macam tangkap kan seksual ya. Sabar orang kewanahan nafsa anil. Dan ketiga akhlak sabar itu adalah as-shodiqin. Sibkuri pun diberi nama luar biasa, musodik, mujahid, pejuang yang sodiku, berat bisa kan? Apa sodiku minimal itu? Mau ngomong bohong, ya minimal apa sodik adalah mohon janji dipenuhi. Nukatina jika diberi amanah tidak khianat. Tapi itu sudah ada dikontrol, termasuk yang bohong itu ya. Gimana itu posisi tos jalan tol, mana kayak mandi itu bahaya. Kalau berjanji apa yang utang teh, enjing, tuh janji apa? Anu bakal yang mau utang kan janji ini kan dosanya, sekarang jadi kecelakaan. Tapi kan janji, bukan kedua adalah jika tidak amanah maka khianat. Dibut di ayat abdi buai sapuluna haruskan kepadanya aku mah abdi beri janjinya si abdi membohonginya abdi berusaha
sabuk. Kalau sekali ketika abi asal itu abi amanah. Abi nguling Pak. Abi di dewan sigana jalan kene zaman di dewan entong bawa hadir Pak telat ke abi mah gelisah gitu Pak. Kenapa? Karena abi diajarkan amanah ku kolot. Bukan karena abdi baheula gawe di perusahaan asing, kaduna kan abdi baheula diajarkan kamu kayak gitu Pak. Jadi tahun bawa bolos setelah abdi mah masih gelisah gitu. Coba teh pada malam hari dia bertanya itu Bu. Kenapa begitu? Karena abdi hanya bertanya kayak di jelas suami dia saat ngomong ke bapak dan berikan janji yang diberikan tidak khianat untuk istri abdi dijibu sang personil tribun, ya kan? Pun anak itu kos bebas ada apa? Mungkin itu kosong tribun teh si ayah jalan-jalan baik kayak gitu tuh. Apa pakai asal sama guling Pak? Guling gitu ya. Bukan secara materi persen dan urusan guling untuk dakwah. Apalagi tidak benar. Nah, untuk apa teh? Satu as-sabirin, sabar, utama menahan nafsu dan hawa. Yang ketiga as-shadiqin, 5 ngomong bohong, tidak ikat janji dan tidak khianat kepada amanah. Tidak apa saja. Oh, tadi PR, di polisi, di ketua DKM, ketua MPDP, di Kapolri, Kapolsek dan lain-lain. Banyak kecelakaan kalau orang tidak khianat, dia memang khianat kepada amanah. Yang ketiga adalah al-khawanitin, disiplin kepada tugas, ada tupoksinya. Ya, kita melayani kerjaan kita dan melayani masyarakatnya. Ini luar biasa kita berjuang-berjuang tadi kata Pak Lurah kata menolak belum beres. Pak, betul catat baik-baik dan silakan cek di Kementerian Agama. Dulu Kementerian Agama 6 bulan Pak cancai kata maka waktu itu datanglah kepada saya, memang ada saksinya siapa? Bu Ismet kan? Bu Ismet ada Bu Ismet kan? Bu Ismet saksinya Pak. Syekh Gedor, Kementerian Agama, Syekh Gedor, kemudian Kementerian Keuangan, 6 bulan tanpa percaya. Ya. Alhamdulillah. Nah Bapak boleh tahu Pak, silakan cek di DPR. Saya Shodiqul Jahid, inisiator revisi Undang-Undang ASN yang dengan itu adalah P3K gitu Pak. Ya, maka cek DPR saya bisa tahu Pak. Tapi undang-undang bukan hanya PNS, ya ASN tapi juga ada P3K. Mau masalah dia Pak, kita kuat akibat apa? Akibat kemarin pandemi, akibat banyak yang korupsi, makanya habis sebab pada korupsi kan Pak. Kenapa? Karena petani Pak, aduh menghasilkan uang banyak bayaran, guru honorer banyak, dipaling kita. Dan yang ketiga betul di Pak Kapolsek, tapi dia tidak setuju. Habis setuju pemindahan ibu kota, banyak setuju Pak. Jawa bakal kelep Pak, kurang tinggali. Tapi pun telah memaksakan ayana. Kenapa? Karena aku tahu bisa Pak. Ibu cangkabaya, honorer cangkabaya, P3K cangkabaya itu. Saya ingin dituntaskan untuk membayar itu. Tapi undang-undangnya adalah saya menginisiasi. Apa tadi adalah as-sabirin, as-shadiqin, al-khawanitin, ya, disiplin kepada tupoksi kita. Yang keempat, al-munfikin takwa. Al-munfikin itu adalah orang yang peduli ke orang tua, peduli ke anak, tentu ke istri, tentu ke Allah, ke emak, ke bibi, ke uang, ke tetangga, ke teman-teman kita, orang peduli. Itu orang Islam. Fayunas al-fawur linnas, ya. Tapi bukan terus bermanfaat kan anak istri. Nah manfaatnya dengan ilmu kita, dengan sholat kita minimal senang dengan sujud kita. Kata Rasulullah minimal dengan 5 tutul azan angin koi Pak polisi ini luar biasa Pak. Orang Islam minimal dengan membuang duri dari jalan jalan Islam. Itu bisa membantu Bapak polisi minimal ada apa itu bermanfaat itu. Kita ada orang bermanfaat kalau berpikir ada peduli. Ibu gelis tapi pendiam kan tadi suka ya Pak. Aduh gagah bakhil, kata disukai Pak. Makanya Islam mengatakan al-mufikin. Ya, maka apa tadi? As-sabirin, as-shadiqin, al-khawanitin, al-mufikin. Nah, 5 al-mustaghfirin bil ashar. Biasa minta ampun kepada Allah dan kepada sesama manusia.
kepada Allah utamana mustakbirin bil ashar di waktu sahur itu tuh. Jadi waktu sholat tahajud. Cuma tahajudnya ayeuna jalan deui teh sabaraha sahur teh. Nah, urang teh kapan lagi sahur kan? Untuk apa? Untuk waktu sahur untuk apa? Untuk sholat tahajud. Paskeun sholat tahajudna bari mohon ampun kepada Allah dan kepada sesama manusia. Orang takwa mah sambil patah hati minta ampun. Beda di kurang di balik sulama itu patah hati kritik oke. Sama gitunya. Bukan mohon ampun. Orang takwa adalah kita berikan Bapak Ketua FKDT, Maka Bapak Ibu, nawan biasa disinergikan. Ayat untuk kembali ada fasilitas loh, fasilitas apa kemudian pendidikan kreativitasnya. Tapi majulkeun ka eta ka pemuda-pemuda ya. Ada majulkeun kepada pelaksana ekonomi kreatif. Kemudian kemah diajak ya FKDT. Jika ada pelatihan kami berkonten kreator. Kami ada pelatihan juga adalah ini digitalisasi ya. Selama ini pikirannya begitu untuk menambah ilmu ya. Bu itu pepatah Sadegoro, Erick Thohir dan kedua kami saya bagus satu adalah inovasi. Ya, inovasi. Apa inovasi itu tertinggal. Yang kedua adalah kolaborasi, Pak. Kolaborasi. Tidak bisa melakukan hidup sonakan untuk maju dan senang kalau ilmu, kalau tanah, kalau artos, kalau sistem, kalau SDM. Tidak semua orang punya 5 syarat ini. Punten Pak, sakral dari ayeuna bukan sabar 7. Kenapa? Karena sabar kolaborasi dengan yayasan-yayasan lain. Berkolaborasi dengan orang yang punya uang itu kadang-kadang kolaborasi. Maka sembari kamu biasa. Satu adalah inovasi, yang kedua kolaborasi, yang ketiga digitalisasi. Dua kamu membuat jasa bahasa Indonesia yang orang tua kita tidak bisa gaul ya, tidak bahasa Inggris tidak bisa gaul ya kan Bu? Aja dengan tidak bisa gaul, kebetulan tidak menguasai digital, itu menguasai medsos ya. Tingkatkan kita ya. Kita bagikan anggota di website dari Pancantik Semangat Baik ya. Kaji kita lakuin, didik anak-anak kita Al-Quran yang dengan baik. Yang kedua adalah hati-hati masyarakat menggunakan 10 kalimat dengan dakwah kita, maka dakwah kita lebih intensif dan harus lebih modern, termasuk dengan digital. Yang ketiga, ujung dari semua pendidikan kita adalah akhlak. Baca Quran bagus, sholat bagus, tapi yang harus masih akhlak adalah akhlak takwa, akhlaknya adalah takwa. Kelima mana? Tapi kan inovasi, kolaborasi, dan digitalisasi. Kita bagikan Pak Kepala, kami berizinnya. Tadi kan nyamil salah seorang dai pulang anggota DPR ya. Anggota itu kan kayak laporan gitu Pak, kami berizin kayak fotonya begini, foto dengan sepatu abdi yang itu jadi cantik ya. Kita bagikan